Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan nama saya Komang Jalaksana BP dengan NIM 2023 11 007. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai studi kasus operasionalisasi dan manajemen suatu perusahaan Adam Air yang beroperasi pada tahun 2002 sampai tahun 2008. Baik, sebelum masuk ke kasusnya, izinkan saya untuk mempresentasikan segala sesuatu hal yang mendasari pokok bahasan pada kita hari ini. Yang pertama itu kita harus memahami apa itu manajemen. Menurut saya, manajemen itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan suatu individu atau kelompok itu gunanya untuk mencapai target secara bersama-sama menggunakan sumber daya alam yang tersedia di dalam lingkupan tersebut. Selanjutnya ada operasionalisasi atau operasional. Itu adalah segala sesuatu yang menandakan kegiatan yang berkaitan dengan operasi atau pelaksanaan suatu tugas atau juga proses tertentu. Nah, definisi operasional itu adalah berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang cara sesuatu dilakukan atau dijalankan dalam suatu sistem. Jadi, menurut saya manajemen operasionalisasi itu adalah seni ilmu dalam mengelola proses produksi dan suatu layanan perusahaan untuk memastikan, efisiensi perusahaan tersebut dan efektivitasnya. Nah, manajemen operasional itu sendiri mencakup dari berbagai aspek. Aspeknya itu ada aspek perencanaan, ada aspek pengorganisasian dan pengarahan dan pengendalian sumber daya perusahaan. Perencanaan dalam manajemen operasional itu sendiri memastikan setiap langkah produksi dipikirkan secara matang. Ini juga mencakup menentukan apa yang akan diproduksi, kapan produksi itu harus dimulai, dan sumber daya apa yang harus dibutuhkan untuk melakukan suatu produksi tersebut. Demi mencapainya segala keteraturan proses berjalan sesuai jadwal. Selanjutnya itu ada pengorganisasian. Dalam dunia bisnis, pengorganisasian itu adalah suatu hal yang kompleks, di mana pengorganisasian itu adalah kunci untuk memastikan setiap elemennya itu dalam proses produksi bekerja secara harmonis. Yang di mana ini berarti menata sumber daya manusia, bahan baku, peralatan sedemikian rupa sehingga semua berada di tempat dan waktu yang tepat. Misalnya tim produksi atau tim pelayanan itu harus berkoordinasi dengan eee, ber harus, berkoordinasi dengan tim, eee, misalnya ambil contoh di dunia perhotelan, kita ambil contoh di dunia perhotelan. Nah, tim kebersihan itu harus koordinasi dengan tim, apa namanya, tim serving, yang di mana serving itu adalah, tim yang akan melayani tamu. Jadi ketika tamu itu sudah selesai, dia, makan, jadi, tim serving itu akan koordinasi lagi dengan tim kebersihan agar meja itu dibersihkan, lalu meja itu bisa di-serving kembali untuk tamu di berikutnya. Selanjutnya itu ada pengarahan, yang di mana pengarahan ini, berfungsi untuk mengatasi masalah yang muncul ketika, miskomnya segala sesuatu yang, tidak bisa dianggap, yang bersifat ambigu oleh, eee, karyawannya. Dan, pengarahan ini juga berfungsi untuk memastikan semua anggota tim bekerja sesuai arahan atasan, yang di mana seperti bahwa kita ketahui bahwasanya di dunia kerja itu pasti adanya, struktural organisasi. Dan selanjutnya ada yang terakhir, itu pengendalian.
yang dimana pengendalian ini adalah proses untuk memantau, mengawasi kinerja operasional untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ini melibatkan mengukur hasil, membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korelatif yang diperlukan jika itu diperlukan. Selanjutnya, kita sudah bisa mengetahui hal-hal apa sih yang mendasar dari pokok bahasan kita pada hari ini. Baik, selanjutnya itu ada kasus di suatu perusahaan yang dimana perusahaan yang berfokus pada bidang pelayanan, itu pelayanan di transportasi udara, itu adalah salah satunya ada Adam Air. Yang dimana Adam Air ini adalah maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia, didirikan pada tahun 2004. Maskapai ini dikenal sebagai salah satu maskapai berbiaya rendah atau low cost, yang dimana menawarkan layanan penerbangan domestik serta beberapa rute internasional. Adam Air ini melayani berbagai rute domestik, menghubungkan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, serta tujuan populer lainnya. Nah, maskapai ini dikenal dengan menawarkan langsung dengan frekuensi yang cukup tinggi, jadi orang-orang tertarik uh, untuk memilih Adam Air ini sendiri. Namun, nah, namun ada insiden Adam Air akhirnya dinyatakan bangkrut pada tahun 2008. Baik, selanjutnya ini ada Swasta pernah menghiasi deskripsi singkat mengenai kenapa sih Adam Air itu bisa bangkrut. Nah, berikut ada videonya. Swasta pernah menghiasi dunia penerbangan Indonesia, namun tepat tanggal ini pemerintah Indonesia mencabut izin penerbangan maskapai ini. Informasi selengkapnya dalam Today's History. 18 Maret 2008, Departemen Perhubungan telah mencabut izin operasi Adam Air. Keputusan terhadap Adam Air ini berdasarkan hasil audit aspek keselamatan triwulan dan dari hasil audit ini, Departemen Perhubungan menyatakan Adam Air melakukan penyimpangan dalam pengoperasian yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Penyimpangan ini meliputi aspek pengoperasian pesawat yang tidak berjalan sesuai dengan Company Operation Manual, pelatihan SDM yang tidak sesuai dengan Company Training Manual, serta perawatan pesawat yang tidak sesuai dengan Company Maintenance Manual, dan juga suku cadang yang tidak memiliki dokumen layak terbang. Pencabutan izin terbang ini ditindaklanjuti dengan pencabutan izin rute Adam Air pada 9 April 2008. Selain Adam Air juga masih ada maskapai penerbangan Indonesia lain yang juga pernah dicabut izinnya dan juga ada di luar negeri juga ya, Adrian? Oh, oke. Baik, itulah deskripsi singkat mengapa maskapai Adam Air ini bisa bangkrut. Dan salah satunya itu faktornya itu karena izin terbang dari maskapai ini sendiri dicabut oleh pihak berwenang atau pihak yang mengawasi di bidang transportasi udara. Nah, sebelumnya itu juga Adam Air ini mengalami suatu peristiwa yang dimana peristiwa itu mengakibatkan insiden tragedinya jatuh pesawat. Nah, ini bisa kita lihat pada poin 1, ini ada poin kecelakaan pesawat, masalah keuangan, manajemen yang buruk, dan krisis kepercayaan. Nah, 4 poin inilah adalah faktor yang membuat Adam Air ini gagal dalam pengoperasian atau operasionalisasi manajemennya. Yang pertama itu kecelakaan pesawat, yang dimana kecelakaan pesawat ini terjadi pada Januari 2007. Nah, pesawat Adam Air dengan nomor penerbangan KI574 jatuh di perairan Selat Makassar. Ini kalau nggak salah rute uh, dari dari Jakarta ke Manado kalau nggak salah. Nah, yang dimana mengakibatkan semua penumpang dan kru tewas. Nah, insiden ini merusak reputasi maskapai secara signifikan. Nah, pertanyaannya, kenapa kecelakaan pesawat ini bisa terjadi? Pesawat sendiri itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yang dimana banyak sekali faktor yang mempengaruhi kecelakaan pesawat, dimulai dari human error atau failed engine atau engine-nya yang bermasalah. Namun dari investigasi KNKT itu terjadi human error. Selain itu juga adanya kurangnya maintenance atau perawatan dari pihak
maskapai Adam Air itu sendiri sehingga terjadinya insiden ini. Nah, hal tersebutlah juga menjadi garis besar pada pokok bahasan kali ini yang dimana gagalnya Adam Air dalam melakukan operasionalisasi manajemen. Yang dimana seharusnya eh, ketika kita telah menerapkan operasionalisasi manajemen, seharusnya kita sudah seharusnya Adam Air ini salah satu perusahaan besar di bidang maskapai itu seharusnya sudah melakukan maintenance secara rutin, secara menyeluruh dalam uh, armada yang disediakan sehingga kecelakaan pesawat ini bisa dihindarkan. Nah, selanjutnya itu ada masalah keuangan, yang dimana masalah keuangan ini juga berkaitan dengan operasionalisasi manajemen, yang dimana utang yang tinggi. Nah, yang dimana Adam Air ini mengalami masalah keuangan yang serius, termasuk utang yang menumpuk. Hal ini karena hal ini membuat mereka sulit untuk membayar kewajiban operasional dan pemeliharaan pesawat. Nah, di sini juga berkaitan dengan kecelakaan pesawat yang dimana ketika keuangannya sudah buruk, yang dimana mengakibatkan pemeliharaan pesawat itu juga uh, kurang kurang baik lah. Jadi dalam melakukan pemeliharaan pesawat perlunya cost atau uang untuk melakukan pemeliharaan pesawat tersebut. Jadi di sini juga ada masalah keuangan. Nah, solusinya mungkin dari kita ambil dari Adam Air ini harusnya kita walaupun ada memiliki utang yang tinggi, seharusnya kita memiliki manajemen keuangan yang baik. Ditambah lagi Adam Air ini waktu tahun 2002 sampai 2008 itu seharusnya dengan volume penumpang yang banyak, seharusnya dengan ditambah lagi dengan jika ditambah lagi dengan manajemen keuangan yang baik, seharusnya utang yang tinggi ini bukan menjadi masalah dalam operasionalisasi dan pemeliharaan pesawat. Nah, selanjutnya itu ada manajemen yang buruk. Nah, inilah yang paling penting dari pokok bahasan kita pada kali ini, yang dimana manajemen yang buruk. Sehingga pengelolaan yang tidak menimbulkan pengelolaan yang tidak efisien. Masalah dalam manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia juga berkontribusi pada kesulitan maskapai. Kurangnya pengalaman dan keahlian dalam manajemen penerbangan mempengaruhi operasi sehari-hari. Nah, pada pokok bahasan ini juga dilihat adanya kurang keahlian dalam manajemen penerbangan atau human error dari pilot itu sendiri sehingga pesawatnya itu menjadi jatuh. Selanjutnya itu di sini ada krisis kepercayaan adalah salah satu faktor juga membuat Adam Air itu bangkrut dari peristiwa pesawat jatuh, terus ada peristiwa lainnya selain pesawat jatuh itu kalau nggak salah ada pesawat yang dimana pesawat itu gagal terbang atau ada juga peristiwa pesawat bodinya tuh terbelah menjadi dua. Nah, itulah yang membuat krisis kepercayaan dari Adam Air itu sendiri yang tidak bisa membangun lagi branding dari Adam Air itu sendiri sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga menyebabkan penurunannya penumpang. Jadi dari 4 pokok bahasan ini kita dapat meraih kesimpulan yang dimana Adam Air ini adalah menjadi simbol dari tantangan dalam industri penerbangan Indonesia, tidak hanya industri penerbangan atau industri lain, mencerminkan pentingnya keselamatan manajemen yang baik dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar. Meskipun tidak lagi beroperasi, pengalaman Adam Air memberikan pelajaran berharga bagi kita untuk kedepannya atau di dunia industri lainnya di Indonesia dan di seluruh dunia uh, dapat menarik kesimpulan pentingnya kita menjaga keselamatan kualitas pelayanan, keselamatan penerbangan baik itu industri manapun dan juga Swasta menerapkan manajemen operasionalisasi yang baik. Mungkin sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.